Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari kelas IT A10. Sini prodi PJJ Informatika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Oke, langsung saja, yaitu nomor 1 yaitu istilah dari software as service. Oke, di sini untuk software as service atau SaaS di sini adalah model pengirim paket perangkat lunak di mana perangkat lunak di host dan diakses melalui internet. Pengguna membayar berlangganan untuk akses, sementara si penyedia layanan atau SaaS bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem atau pembaruan sistem. Oke, di sini untuk di bagian B ada utility computing. Oke, utility computing adalah model di mana komputasi dan sumber daya IT lainnya disediakan seperti utilitas seperti air atau listrik. Jadi di sini pengguna membayar berdasarkan penggunaannya dan dapat menyesuaikan sumber daya. Oke, di bagian ketiga ada integrated network. Di sini untuk integrated network adalah jaringan komputer yang menggabungkan berbagai teknologi, protokol, dan aplikasi ke dalam satu infrastruktur terpadu. Hal ini meningkatkan efisiensi manajemen dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Oke, di bagian soal nomor 2, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Oke. Gambaran arsitektur network dari hybrid cloud computing. Di sini arsitektur jaringan hybrid cloud computing adalah kombinasi dari dua lingkungan komputasi utama. Ada cloud privat dan cloud public atau public. Dalam arsitektur ini, organisasi mengintegrasikan sumber daya dari infrastruktur cloud privat mereka sendiri, biasanya dalam pusat data lokal, dengan infrastruktur cloud public yang dikelola oleh penyedia layanan seperti AWS. Di sini untuk gambaran singkat sederhana mengenai arsitektur jaringan hybrid cloud. Di sini ada cloud privat. Ini adalah bagian dari infrastruktur yang dikelola secara internal oleh suatu organisasi. Di sini ada cloud public. Ini adalah infrastruktur cloud yang dikelola penyedia layanan cloud eksternal. Di sini contohnya seperti AWS. Di sini ada koneksi jaringan. Koneksi jaringan yang aman dan cepat diperlukan untuk menghubungkan cloud privat dengan cloud public. Di sini ada orkestrasi dan manajemen. Untuk mengelola sumber daya di kedua cloud, organisasi menggunakan alat manajemen dan orkestrasi. Ini memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengelola dan memantau sumber daya di kedua cloud secara efisien. Di sini ada aplikasi dan data. Aplikasi dan data, organisasi dapat berada di kedua cloud
tergantung pada kebutuhan dan strategi. Beberapa aplikasi mungkin berjalan di cloud privat sementara yang lain berjalan di cloud public. Data dapat dibagi antara kedua lingkungan dengan aman. Di sini ada keamanan. Sini keamanan adalah faktor penting dalam arsitektur hybrid cloud. Pengguna kodeksi aman, autentikasi yang kuat, enkripsi data, dan perangkat keamanan tambahan adalah komponen penting dalam menjaga lingkungan hybrid cloud yang aman. Oke, di soal nomor 3, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Di sini ada 4 faktor. Oke, sini ada 4 faktor. Jadi faktor yang pertama adalah kebutuhan bisnis. Di sini faktor pertama yang sangat penting adalah pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ingin mereka selesaikan dengan menggunakan cloud computing. Apakah itu untuk meningkatkan skalabilitas, mengurangi biaya infrastruktur, atau meningkatkan aksesibilitas data. Di sini ada yang kedua, yaitu ada keamanan data. Keamanan data adalah faktor yang kritis. Perusahaan harus memastikan bahwa data sensitif dan informasi penting dilindungi dengan baik. Di sini ada skalabilitas dan kinerja. Salah satu manfaat utama cloud adalah kemampuan untuk skalabilitas. Namun, perusahaan perlu memahami bagaimana mengelola sumber daya cloud dengan bijak untuk menjaga kinerja yang optimal dan menghindari biaya yang tidak perlu. Di sini ada manajemen dan tata kelola yang efisien adalah kunci dalam mengelola sumber daya cloud. Ini mencakup manajemen biaya, pengawasan terhadap pengguna sumber daya, dan implementasi kebijakan keamanan yang efektif. Oke, di sini kita masuk ke soal nomor 4, yaitu sebutkan menjelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Oke, untuk keuntungan virtualisasi, yang pertama ada konsolidasi sumber daya. Virtualisasi memungkinkan beberapa mesin virtual untuk berjalan pada suatu fisik host, mengoptimalkan pengguna sumber daya komputer seperti CPU dan RAM. Ini mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik yang lebih banyak, jadi meminim perangkat keras. Oke, yang kedua ada fleksibilitas dan skalabilitas. Di sini yang ketiga ada manajemen dan efisien. Manajemen mesin virtual dapat dilakukan secara sentral, memungkinkan administrasi yang lebih efisien, termasuk migrasi mesin virtual, pemantauan, dan perawatan yang lebih mudah. Sini yang keempat, yaitu bagian D, isolasi dan keamanan. Yang E ada pemulihan bencana. Dengan snapshot dan replikasi, virtualisasi memudahkan pemulihan bencana dan backup yang lebih cepat dan efisien. Oke, di bagian F, pengembangan dan uji aplikasi.
Virtualisasi memungkinkan pengembangan untuk membuat lingkungan pengujian yang terisolasi dan fleksibel tanpa memerlukan infrastruktur fisik tambahan. Di bagian G yaitu green computing, dengan mengurangi jumlah perangkat keras fisik yang dibutuhkan. Di sini ada konsistensi lingkungan. Di bagian H yaitu virtualisasi memastikan bahwa lingkungan aplikasi dan sistem dapat konsisten di seluruh platform dan lokasi, memudahkan pengelola dan pengembangan. Oke, untuk keuntungan cloud computing sendiri yaitu biaya operasional rendah. Jadi penggunaan sumber daya cloud berdasarkan kebutuhan. Di sini skalabilitas tak terbatas. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Di bagian C ada akses dari mana saja. Jadi layanan cloud dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Di bagian D, pemeliharaan dan pembaruan otomatis. Jadi penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan pembaruan perangkat lunak, menghilangkan beban perawatan dari pengguna. Di bagian E, keamanan dan kepatuhan. Jadi penyedia layanan cloud seringkali memiliki kebijakan keamanan yang ketat dan dapat memenuhi kebutuhan keamanan yang lebih tinggi, membuat ideal untuk data sensitif. Di bagian F yaitu fleksibilitas aplikasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan berbagai layanan dan aplikasi di cloud, termasuk penyimpanan, analisis data dan kecerdasan buatan. Di bagian G, pengembangan cepat. Jadi cloud computing memungkinkan pengembangan untuk memulai proyek dengan cepat dengan akses ke alat lingkungan yang siap pakai. Di bagian terakhir yaitu H, analisis data yang kuat. Jadi si layanan cloud sering menyertakan kemampuan analisis data yang kuat dan scalable. Jadi untuk kerugian sendiri virtualisasi dan cloud computing yaitu keamanan dan privasi. Ada keprihatinan terkait keamanan dan privasi data dalam lingkungan virtualisasi dan cloud. Meskipun si penyedia layanan cloud memiliki langkah-langkah keamanan, pengguna tetap bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi data mereka sendiri atau masing-masing. Jadi yang di bagian kedua itu ketergantungan pada penyedia. Bergantung pada penyedia cloud dapat menyebabkan vendor lock-in. Ini di mana beralih ke penyedia lain menjadi sulit dan mahal. Di bagian terakhir yaitu ketidakstabilan jaringan. Ketergantungan pada koneksi internet untuk akses cloud berarti bahwa masalah jaringan dapat mengganggu akses ke sumber daya cloud dan aplikasi. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.